Kembali lagi di Caur. Caur. Oh, ini ada penonton bayarannya. Iya. Oke, Bang. Boleh perkenalkan diri lu terlebih dulu nggak, Bang? Halo, gue Rehan di Tambun. Biasa di TikTok juga nama panjangnya Rehan di Tambun. Udah sih nggak ada yang bisa lebih dikenal lagi dari diri gue kayaknya ya. Gak bisa lebih dalam lagi berarti, Bang? Iya, nanti kan bakal banyak tuh pertanyaannya kan. Oke, gimana Bang kabarnya, Bang? Puji Tuhan, baik, sehat, bahagia. Coba Bang ikutin gua, asyhadu Asyhadu Allah. Itu segitu ya. Ternyata gampangnya masuk ke agama lu. Bang, kenapa gondrong? Sebenarnya kayaknya gue ngelihat kreator yang gondrong itu sedikit. Jadi gue pengen ngambil sisi di mana gue lebih gampang dikenal. Enggak sih, bullshit sih. Emang gue lagi pengen gondrong aja sebenarnya. Enggak, gue tuh berbagai macam rambut udah pernah gue cobain. Gimbal, cepak, gue warnain gitu. Nah sekarang lagi pengen gondrong aja sih, mut-mutan gue aja. Waktu itu warnanya apaan, Bang? Waktu itu krem keijo-ijoan, enggak. Putih. Oh, putih. Putih. Kayak Ganjar. Iya, benar. Maksudnya enggak setua itu ya. Gue nggak expect. Bagus. Oke, satu kata dulu Bang buat orang-orang TikTok yang suka ngelecehin cewek dengan komen togut atau bulen. Satu kata ya? Ya. Nggak boleh lebih dari satu kata ya? Boleh, nggak apa-apa. Oh, kayaknya gue mau. Berarti banyak nih. Iya, satu kata aja. Cuma mungkin nih bahasanya nggak terlalu kasar. Cuma gue pengennya langsung nusuk miskin. Ini beneran. Orang miskin itu punya banyak waktu buat komen-komen kayak gitu. Lu bayangin ya, orang kaya, lu ada nggak pernah lihat ada orang kaya yang kalau misalnya lihat profilnya terus dia komen kayak gitu? Harusnya nggak ada, gitu. Mungkin mereka suka dengan tobrut tapi nggak diomongin gitu, nggak dikomen gitu. Jadi miskin. Iya bro. Udah miskin tolong. Biasa itu satu kesatuan tuh. Oh, satu. Iya. Karena dia tolol miskin. Gitu. Iya betul. Oke. Sekarang kesibukannya apa nih Bang? Ngonten-ngonten aja sih paling sama lagi jodoh-jodohin orang ya, gue lagi suka jodoh-jodohin orang. Jodoh-jodohin orang? Iya. Terakhir kali gue lihat tuh jodohin Gading Martin. Iya, Gading Martin. Mungkin next siapa yang bakal lu jodohin lagi Bang? Tadinya gue mau presiden ya, presiden Ukraina. Jadi, iya kan mereka lagi perang ya, jadi pengen gue hibur lah gitu. Cuma gue nggak tahu mereka bisa Indonesia apa enggak ya. Gue takutnya nggak nyambung juga sih. Kalau Fufu Fafa? Itu gue jodohin juga nanti dia sama macannya Alshad kayaknya ya memang. Oke. Coba dong Bang ceritain sejak kapan lu mulai konten? Oke, jadi kalau gue sebenarnya kalau terjun ke dunia konten tuh dari 2020, gue sama kayak di Jakarta Keras tapi di sebuah media. Cuma gue nggak mau sebut apa medianya. Cuma kalau mungkin lo mau search di LinkedIn ada. Itu terjun pertama kali dunia konten. Cuma bener-bener as a content creator itu 2022 ya sayang? Iya. 2022 kayaknya. Nah itu karena gue ngelihat dunia media udah nggak seseksi itu ya. Jadi lebih brand tuh kayaknya lebih nyari ke persona KOL. Jadi gue terjun ke situ gitu. 2022 lah. 2022 awal berarti. Oke. Ini gue kalau lu nanya gue nggak usah langsung jawab itu nggak apa kan gue mikir dulu nggak apa ya. Nggak apa-apa. Pressure juga lama-lama. Iya. Menurut lu konten TikTok yang mana yang bikin nama lu naik kayak sekarang ini? Dulu tuh sempat ada yang pertama-tama dulu kan awal-awal gue tuh kontennya adalah konten beda agama gitu kan sama cewek gue gitu. Nah terus dulu gue pernah bikin cot aja. Sorry ya. Dulu gue pernah bikin satu statement yang kayaknya lumayan kontroversial gitu. Jadi dulu statement gue kayak gini. Menurut gue orang yang pacaran beda agama terus putusnya karena beda agama tuh adalah orang paling goblok gitu. Kenapa? Karena pada saat mereka mulai pacaran kan mereka udah tahu mereka beda agama gitu. Kecuali misalnya kayak gue terus gue nembak cewek gue bius dulu mau nggak mau pacaran sama gue gitu. Cuma kan ini ada sama-sama konsen gitu, dimana semua sama-sama sadar waktu kita mulai pacaran tuh beda agama. Terus putusnya gara-gara beda agama nggak nyambung menurut gue. Nah gue percaya bahwa kalau misalnya mereka putus gara-gara beda agama itu tuh
hal yang paling gampang dipikirin tuh kalau gue analogiin tuh kayak lo lagi di sebuah ruangan gelap, tiba-tiba ada suara yang paling gampang lo pikirin adalah oh ini ada setan gitu. Padahal kan bisa jadi ada maling, bisa jadi ada tikus, bisa jadi ada fufafa nggak bercanda. Bisa jadi ada banyak gitu selain setan gitu. Cuma yang paling gampang adalah itu. Nah, sama kayak beda agama yang paling gampang dipikirin tuh oh ya gue beda agama. Jangan-jangan sebenarnya cowoknya tukang selingkuh atau enggak ceweknya tuh Gemini, nggak lanjut. Misalnya. Gemini kenapa tuh bang? Gemini bagus lah. Bagus untuk Bagus kita untuk binasakan ya. Udah berapa lama bang pacaran sama Alia? Kita jalan 3 tahun kayaknya ya. 3 Kita 3 tahun nggak sih, Seng? 3,5 tahun. Jalan 3,5 tahun. Ya lupa. Bukan lupa. Jadi gue tuh memang nggak bakat untuk menghitung begitu tuh. Bagus ya jawaban gue. Sebenarnya dari awal tuh nggak tahu atau emang udah tahu lu sama Alia beda agama tetap lu gas? Udah tahu dari awal. Dari awal. Jadi dulu tuh gue ketemu Alia tuh di sebuah kantor lah gitu ya, kantor media juga yang tadi gue bilang. Terus dia dulu pas kerja, gue yang interview tuh gue gitu. Nah cuma pada saat gue interview gue udah melihat bibit-bibit di mana kayaknya gue bisa apa ya, sange kali ya. Jadi nggak bercanda. Maksud gue bibit-bibit di mana gue tuh bisa gue suka banget nih sama nih orang gitu, dari cara dia ngomong, dari cara dia ngerokok. Lu harus tahu loh cara orang ngerokok tuh beda-beda ya. Maksudnya ada nih ya, nih gue kasih tahu. Ada satu tipe orang ngerokok yang red flag menurut gue. Gimana tuh? Ya, jadi kalau lu megang rokoknya begini, ini oke banget. Tapi kalau lu udah begini megang rokoknya, nah ini either dia red flag apa enggak dia dulu emang junkie ya. Jadi memang nah jadi dari cara gestur-gestur kecil-kecil itu gue suka nih sama dia. Tapi memang dari awal gue udah tahu bahwa kita beda agama. Bodo amat lah anjing. Tapi ini bakal lu ke jenjang pernikahan gak sih bang? Setahu gue ya di Indonesia ini kayaknya masih terbatas akan hal itu deh. Nah makanya memang kita kan nggak perlu di Indonesia juga. Itulah kita gunanya kerja keras. Jadi gue udah sampai research nih bro. Ya di Singapura itu katanya bisa nikah beda agama, biayanya cuma $30 gitu. Tapi kita harus stay di sana 2 minggu dulu baru kita mau nikah. Ini maksudnya buat mungkin bisa jadi buat solusi teman-teman yang beda agama. Bisa buat di Singapura gitu. Cuman ntar katanya ribetnya tuh pas pada saat balik convert buku nikahnya. Nah gue secara teknis belum tahu karena memang kita belum ngomongin sedetail itu ya. Maksud gue kenapa sih harus kayak orang kalau ngomongin beda agama tuh identik dengan nanti nikahnya ribet gitu. Ya nanti aja. Ngapain dipikirin sekarang sih. Santai-santai bro. Oke. Hal apa yang biasanya bikin lu sama pacar lu ribut? Menantu presiden kali ya. Jadi Ukraina. Iya, enggak. Biasanya yang bikin kita ribut Dias. Iya, benar. Jadi Dias ini kan sebenarnya apa ya kalau bahasanya kalau di hubungan kita tuh adalah orang yang enggak terlalu kasar, tolol ya. Nah, jadi memang seringkali kita berantem gara-gara enggak, gue nggak tahu, gue kayaknya hampir jarang banget berantem gitu. Gue bingung kadang-kadang apa kita sebenarnya harus berantem ya gitu. Dia suka tiba-tiba nyium kamu soalnya. Oh iya, dia kadang-kadang suka nyium gue gitu. Cuma gue nggak marah juga. Biasa aja lah bro, open minded. Lu nikmatin berarti bang? Nikmatin gue. Kadang kalau dia nggak nyium gue yang nyium. Waduh. Oke. Apa tanggapan lu buat pasangan yang suka saling ngatur satu sama lain? Posesif. Oke. Menurut gue pasangan yang suka begini. Menurut gue pasangan yang posesif adalah pasangan yang insecure gitu. Di saat misalnya let's say gue gitu, gue posesif ke Dias gitu ya. Enggak dong. Gue misalnya posesif ke Alia. Menurut gue tuh insecure karena gue merasa bahwa Alia itu mungkin bisa jadi misal dia di kepala gue tuh dia kebar gitu sendirian sama teman-temannya, ntar dia bisa dibungkus sama cowok gitu, which dimana kemungkinan tuh ada kan. Nah tapi gue nggak insecure karena gue selalu berpikir kalau orang yang misalnya kayak Alia tiba-tiba dia dibungkus sama cowok,
gue nggak bakal marah sama cowoknya gitu. Kalau menurut gue ya Alianya yang harus punya prinsip untuk menjaga hubungan gue. Jadi gue nggak pernah insecure soal itu gitu. Nah kalau orang-orang yang posesif menurut gue satu kata yaitu insecure. Berarti nggak boleh insecure bang? Boleh. Boleh. Gue nggak bilang nggak boleh ya. Boleh insecure. Tapi lu pernah insecure bang? Terakhir tuh kelas 2 SD kalau nggak salah ya. Nah sisanya dewasa ini belum sih. Ya. Itu lu kelas 2 SD insecure karena apaan bang? Karena gue takut cewek gue Gak bisa cebok. gue kelas 3 udah bisa ya. Enggak sih, gue nggak pernah insecure sih. Hampir nggak pernah insecure. Tapi gini, pernah insecure. Tapi saat insecure itu muncul, logik gue lebih ngalahin insecure itu. Jadi ujung-ujungnya nggak insecure gitu. Nggak keren, biasa aja. Menurut lu anak yang minta jabatan ke bapaknya, enggak salah. Menurut lu cewek minta duit ke cowoknya yang padahal masih pacaran tuh wajar nggak sih bang? Cewek minta duit ke cowoknya ya. Iya. Padahal masih pacaran. Padahal masih pacaran ya. Itu wajar nggak? Menurut gue ceweknya punya hak. Udah. Tapi juga ya kalau minta mulu terus cowoknya juga nurutin terus cowoknya nggak terganggu, sah-sah aja menurut gue. Ceweknya punya hak menurut gue untuk minta gitu. Terus misalnya cowoknya mampu gitu, walaupun masih pacaran ya, cowoknya mampu. Terus cowoknya mau ngasih, sah-sah aja menurut gue, nggak ada yang salah sih dari situ menurut gue. Kalau cowoknya nggak mampu tapi ceweknya minta mulu gimana tuh bang? Tapi cowoknya masih mau bertahan, ya tolol aja cowoknya menurut gue. Ya tinggal aja maksud gue gitu. Cari yang lain berarti? Cari yang lain yang jangan-jangan supaya gimana caranya dia bisa cari yang lain supaya cowoknya yang bisa minta ke ceweknya. Gitu. Sah-sah aja. Sah-sah aja. Oke. Apa definisi hubungan toksik menurut lu bang? Dan lu pernah ada di fase hubungan toksik nggak? Oke. Hubungan toksik tuh menurut gua hubungan yang kalau ngewe buangnya di teras, enggak. Kejauhan ya. Kejauhan. Enggak. Hubungan toksik tuh menurut gua hubungan yang enggak saling percaya gitu. Prinsipnya itu, kalau lu udah saling nggak percaya, banyak masalah yang akan muncul gitu. Salah satunya ya jadi super posesif gitu. Jadi toksik tuh situ sih. Tapi kalau ditanya gue pernah toksik apa enggak sama Alia ya? Yeah. Pernah. Awal-awal dulu gue toksik karena mungkin gue belum gini. Gue punya banyak trauma di sebelum-sebelumnya. Nah itu yang masih gue bawa ke Alia di awal-awal gitu. Jadi harusnya gue sembuh dulu baru gue sama Alia. Karena kalau enggak cewek lu yang baru kalau di gue Alia gitu waktu itu yang akan jadi korban ketoksikan gue gitu. Berarti waktu saat itu di awal-awal lu masih ada trauma bang di diri lu? Nggak ada. Sama Alia? Ada. Makanya tapi nih canggihnya si Alia ini, dia nggak kabur gitu dari gue gitu. Dia nggak kabur karena mungkin gue enak kali ya diajak ngobrol ya. Iya sama tuker pikiran gitu loh. Ini radio bisa nyala gak sih? Kan lu sama Alia udah lama. Menurut lu apa yang harus dilakuin kalau pasangan lagi ngerasain sama-sama bosan? Nonton bokep. Enggak. Kalau lagi sama-sama bosan ya? Ya. Kayaknya dua-duanya harus punya kesadaran untuk bikin sensasi baru kali ya. Sensasi baru. Ini nggak semua tentang seks ya bro. Gue lurusin dulu nih, maksud gue mungkin bisa liburan bareng gitu, mungkin bisa bikin satu culture bareng, kebiasaan bareng yang memang bisa jadi lebih lucu lagi mungkin hubungannya gitu. Cuma kalau lagi sama-sama bosen ya putus sih. Itu harus sama-sama punya kesadaran untuk cari sesuatu yang baru untuk bisa dilakuin bareng kali ya. Berarti kalau orang yang putus karena bosen itu bohongan bang? Hal yang bohong? Bener juga. Bener. Nah itu orang yang putus karena bosen jauh lebih real daripada orang yang putus karena beda agama. Menurut gua. Cuma mereka mungkin yang beda agama nih, sayang kita putus ya soalnya kita nggak tahu hubungan kita mau dibawa kemana karena kita beda agama. Sebenarnya mungkin dia bosen aja nih si anjing, gitu. Cuma nggak berani tuh ngomong bosen, gitu.
Jadi agama lagi yang dijadiin alasan. Agama lagi yang jadi alasan. Jadi menurut gue real. Kalau bosen tuh real. Bosan tuh ya, oke. Gimana cara lu dan cewek lu ngasih tahu ke orang tua kalian masing-masing kalau beda agama? Gini, ini lucunya ya. Ini fun fact. Mungkin nggak fun tapi ini fact. Dimana bener-bener berjalan kayak biasa aja gitu. Kayak gue nyamperin ke rumahnya Alia, ketemu bokap nyokapnya gitu. Alia juga udah nyampein bahwa gue nonis. Terus gue ke rumahnya. Tapi kan nggak mungkin dong kayak di rumahnya tiba-tiba gue dites ngaji gitu kan. Paham gak sih kayak? Praktek sholat kan? Iya kan, nggak mungkin gitu. Jadi pasti yang pertama dilihat tuh attitude dulu. Anjing nih orang. Pasti yang pertama dilihat tuh attitude dulu gitu. Kecuali gue emang pas datang ke rumah dia, gue buang ludah sembarangan gitu. Itu kan pasti baru dilihat tuh. Nah tapi selama gue baik-baik aja gitu, secara attitude nggak pernah kebahas sih. Begitu juga pas Alia datang ke keluarga gue, dan dia akrab banget gitu sama keluarga gue. Gue cukup akrab juga sama keluarganya Alia gitu. Jadi nggak ada kayak ditanya soal agama gitu. Karena gue percaya gini, orang tua itu bisa dikasih pemahaman sebenarnya. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak common terjadi gitu. Nah, pemahaman pertamanya adalah bahwa kalau di keluarga gue ngasih tahu bahwa Alia ini adalah seorang perempuan yang punya karakter yang gini, fit banget dengan apa yang gue cari gitu untuk di masa depan gitu. Kalau soal agama nggak pernah jadi masalah sih gue. Gue nggak tahu ya kalau orang lain kan sekarang banyaknya couple beda agama gitu. Itu tuh kayaknya di komentarin orang tuh kayak ribet banget tuh rasanya. Aduh ini beda agama segala macem, terus nanti nikahnya gimana gitu. Nggak tahu, gue nggak pernah ngerasa ada ribetnya gitu. Nggak penting gitu soalnya agama di hubungan. Menurut gue ya apa loh. Oke. Coba kasih kata-kata untuk pasangan di luar sana yang kondisi hubungannya sama kayak lu, beda agama. Putus. Yes. Ini gue beneran. Menurut gue mendingan putus, tapi jujur bahwa memang karena memang nggak ada yang layak untuk diperjuangkan gitu. Karena nanti ujung-ujungnya kalau lu punya pikiran untuk ya udah beda agama, ntar lu akan tarik-tarikan tuh. Nah itu jadi nggak lucu lagi, gitu. Jadi nggak seru lagi kayak udah lu masuk Hindu atau lu masuk ini dah nyembah genset gitu misalnya. Jadi tarik-tarikan gitu. Nah itu udah nggak seru gitu. Nah kalau sejauh ini gue sama Alia tuh nggak pernah tarik-tarikan. Kita dorong-dorongan ya, jadi memang lu aja deh gitu. Ya, tapi enggak sih. Ya putus udah, pokoknya putus. Berarti cukup lu aja yang ngejalanin, Bang. Ya kalau kalian mau ngejalanin juga urusan kalian, cuma resikonya banyak. Gue bilang resikonya banyak. Maksud gue kan nggak harus pacaran ya, bisa ada one night stand gitu kan. Kalau one night stand kayaknya lebih nggak ada hubungannya sama agama ya kayaknya ya. Yang one night stand tuh kan bisa ngobrol gitu loh, nggak harus gulat kan. Tapi habis ngobrol ngerokok kan. Iya, nah habis ngerokok itu pulang. awas gigi. Oke. Lu punya ketakutan gak sih, Bang, buat konten yang agak mengkritik pemerintah? Ada ya. Ada. Sebenarnya ketakutannya bukan takut yang kayak tiba-tiba gue ditabrak gitu di jalan atau enggak gue ditembak gitu. Soalnya cita-cita gue tuh kalau mati ditembak, karena keren. Daripada mati diabetes gitu tuh kayak cupu banget, kebanyakan teh pucuk tuh. Kalau mati ditembak tuh keren. Jadi gue nggak pernah takut soal yang kayak gitu-gitu ya. Lo kan pernah denger lah kayak ada memes tiba ada tukang bakso depan rumah gitu segala macem. Ya kalau memang harus mati ya mati gitu. Cuma yang lebih gue takut itu ternyata impact-nya tuh bukan ke gue doang gitu, tapi ke orang-orang sekitar gue yang gue sayang gitu. Nah itu yang gue terlalu egois untuk akhirnya berpikir bahwa semua tentang gue gitu. Karena apapun yang gue bikin sedikit banyak tuh pasti akan kena impact-nya ke keluarga gue, ke orang-orang sekitar gue gitu. Berarti yang lebih lu takutin tuh berimpact ke orang-orang sekitar lu ketimbang diri lu sendiri? Iya, karena kalau ke diri gue sendiri
pertama sejauh ini belum pernah terjadi apa-apa gitu. Kedua, kalau misalnya tiba-tiba ada konten gue mengkritik pemerintah terus gue kenapa-kenapa, itu bahaya banget tuh pemerintahnya gitu. Berarti gue nggak bisa ngomong mengkritik gitu kan, gue nggak bisa mengkritik gitu. Kita semua tuh berarti punya keterbatasan untuk bisa ngomong sembarangan soal pemerintah gitu. Itu bahaya menurut gue untuk pemerintah. Jadi tapi sejauh ini nggak ada yang pernah gimana sih. Tapi lo habis nonton film apaan bang? Pengen mati ditembak bang? Bilang tuh. Enggak sih, gue nggak ada referensi film apa yang bikin gue pengen mati ditembak gitu. Cuma gue punya temen yang seumuran gue mati itu TBC ya. Gue kayak anjing, nggak mau nih gue mati kayak gini gitu. Orang mati TBC atau orang mati diabetes gitu, menurut gue maksimal tuh 2 minggu udah dilupain. Tapi kalau orang mati ditembak itu timeless tuh diobrolin. Iya bro, bener. Iya kayak ada konspirasi gitu. Cuma kalau matinya diabetes tuh jelek gitu. Tembak lah. Tembak. Jadi kalau gue one day mati ditembak, cita-cita gue tercapai. Kalian nggak boleh sedih karena gue bahagia bro. Ada pride tersendiri. Ada pride tersendiri. Itu selalu jadi cita-cita gue. Oke, kapok nggak sih bang komentarin pemerintah sekarang semenjak kejadian kemarin yang lu diserang sama buzzer TikTok? Kapok nggak kapok ya? Sebenarnya kapoknya tadi yang gue bilang lebih ke ternyata tuh impactnya bukan cuma ke gue tapi ke orang-orang sekitar gue yang bisa sampai kayak ada orang random beberapa orang gitu nyamperin nge-DM Alia kayak please consider untuk bunuh diri gitu-gitu kayak kalau gue disuruh consider untuk bunuh diri, gue nggak apa-apa tuh karena gue nggak mungkin mati bunuh diri, lagi-lagi nggak keren gitu. Tapi kalau orang lain sekitar gue gitu, gue kadang kayak aduh kasihan juga ya gitu. Tapi bukan berarti gue akan stop gitu. Sekarang lagi nggak ada sesuatu yang bener-bener seksi di kepala gue untuk gue komentarin aja gitu. Kan banyak orang kayak ini sekarang ada isu baru, kenapa lu sekarang diem? Ya suka-suka gue lah. Gue lagi gak pengen ngomong aja gitu. Cuma nanti kalau one day gue gatel lagi pasti gue akan ngomong juga sih gitu. Tapi lu udah lihat foto Wakil Presiden Gibran belum bang? Udah, gue bangga. Bisa dimatiin dulu gak kameranya? Nah, gue bangga kalau sekarang Indonesia punya wakil presiden yang kelihatan. Emang sebelumnya? Kelihatan juga, ada fotonya kan. Kita ngomongin foto kan? Iya. Ngomongin foto ada lah, gitu. Cuma pokoknya gue respect sama segala macam bentuk keputusan yang ada di masyarakat. Keren lah, pokoknya tuh. Pokoknya gue pasti respect. Di depan kamera. Iya maksudnya enggak bro. Lu bayangin ya. Kita tuh akhirnya punya wakil presiden yang generasinya milenial anjing, keren banget bro itu. Oke, gimana lu bisa kepikiran untuk bikin konten jodoh-jodohin orang? Iya. Oke, gue sebenarnya ada backstory di balik konten jodoh-jodohan itu ya. Gitu kayak sebenarnya konten jodoh-jodohan tuh kadang itu sering jadi kamuflase doang. Dimana orang yang misalnya si A mau gue jodoh-jodohin sama si B, C, D gitu ya. Nah kadang gue pengen ngecengin si B, C, D ini aja gitu. Cuma kan kalau ngecengin doang gak lucu ya. Jadi memang kadang gue match-matchin gitu. Yang paling sering gue cengin tuh kalau di konten gue King Jarip ya. Memang kalau King Jarip ini enak banget lagi buat dicengin. Sumpah kayak semua orang sekarang push up gitu. Ngapain anjing? Kenapa lu nyuruh-nyuruh gue push up anjing? Lu siapa anjing nyuruh-nyuruh gue push up? Tapi terlepas dari apapun, gue respect sama King Jarip karena dia tahan loh. Kalau gue kan waktu itu dihujat, ada momennya gue dihujat kan. Kalau dia tuh setahun belakangannya 24/7 gitu, jadi dia kuat itu menurut gue. Tapi ya gue akan tetap konsisten ngecengin lu King Jarip karena ya gue punya hak buat ngecengin lu. Gue ambil hak gue. Tapi kalau dia mau ngecengin balik juga nggak apa-apa, dia punya hak. Dia punya hak juga. Punya hak lah. Tapi lu pernah nggak sih bang diomelin sama orang yang lu jodoh-jodohin itu? Bete gitu bang. Sejauh ini belum ya. Tapi kalau nanti tiba-tiba ada yang bete minta di take down gitu,
gue akan take down gitu. Karena kalau mereka ngerasa mereka punya hak untuk bete, ya nggak apa-apa, bener mereka punya hak gitu. Jadi kalau mereka minta take down gitu. Tapi sejauh ini belum ada sih. Berarti masih aman sejauh ini. Sejauh ini masih aman ya, doain aja ya. Insya Allah semua masih aman terkendali. Oke. Ceritain dong Bang, gimana dulu bisa kenal sama dia sampai sekarang lu kayak biji nih berdua mulu. Oke. Jadi sebenarnya sampai sekarang gue masih belum temenan ya sama Dias. Jadi memang tuh semua di konten aja. Jadi Dias itu sahabat kecilnya Alia gitu. Nah, terus one day Alia ngenalin Dias ke gue gitu. Nah, sebenarnya gue marah tuh waktu Alia ngenalin Dias ke gue gitu, kayak, maksud gue lu kalau mau ngasih orang yang lu kenalin ke gue tuh yang bervalue gitu. Nah terus tiba-tiba nah terus waktu itu Dias tuh luntang-lantung lah, tidak punya kerjaan kan. Terus akhirnya kita kasihan, kita jadiin udahlah lu kerja sama kita aja, jadi manajer gua sama Alia, jadi manajer kita dulu. Terus seiring berjalannya waktu ternyata Dias tuh punya cerita-cerita yang memang lucu-lucu banget. Salah satunya cerita 3 pilot. Nanti mungkin dia akan ceritain ya untuk backstory-nya segala macam. Cuma kalau dari POV gue, itu gue dikenalin sama Alia gitu. Nah sekarang kalau gue kayak biji sama Dias, itu benar. Iya sih, karena turns out gue ngobrol sama dia nyambung gitu, tektokannya nyambung gitu. Padahal kan umur gue sebenarnya cukup beda jauh tuh. Dias tuh umur 24, gue tuh 31. Nah, udah pasti bukan Dias yang dewasa, tapi gue yang childish ya. Jadi memang gue juga gak nyangka kenapa nyambung ya. Berarti gue se-childish itu nih. Gue baru sadar dengan pertanyaan ini. Oke, gue akan jadi grown up man ya, jadi gak apa-apa. Oke. Tapi cewek lu pernah cemburu gak Bang, lu lebih dekat sama Dias? Selalu ya? Gak pernah. Banyak kan orang kayak selalu berpikir, even di list pertanyaannya juga kayak kalian pasti berpikir mungkin Alia tuh sering cemburu antara gue sama Dias gitu. Enggak sih, lebih ke Dias yang cemburu sama gue sama Alia ya. Gitu kayak, please gue juga mau dipeluk-peluk sama Rehandi setiap hari gitu. Dia pernah ngomong itu ke gue, cuma gue belum pernah buka di mana-mana. Cuma gue bilang kayak, please gue nggak support LGBT ya gitu. Nggak pernah ada cemburu-cemburu gitu, nggak ada. Berarti masih aman Bang? Masih. Oke. Gimana ekspresi lu pas awal-awal tahu si Dias belum sunat pas masih umur 20? Nah oke, ini gue ceritain dulu backstory-nya. Jadi Dias tuh kan pengen sunat. Karena sebelumnya 2 tahun lalu, gue tuh pernah bikin campaign sunat juga. Gitu, gue pernah bikin campaign sunat juga. Kalau gue nyentuh 100.000 followers, gue sunat. Nah terus, nyentuh 100.000 followers, gue sunat. Nah ini cerita menariknya. Jadi, gue kan sunat di umur berapa ya? 29 atau 30 gitu berarti kan. Ini bedanya gue sama orang yang disunat dari SD. Apa bedanya? Kalau gue bisa ngerasain before after bro. Ya, jadi sensasinya pada saat kita pipis itu lebih jebluk gitu. Kalau dulu kan ketahan ya. Jadi memang sensasi before afternya tuh gila banget. Nah itu yang lagi gue racunin ke dia. Yes, lu tuh harus bisa ngerasain sensasi before afternya. Akhirnya dia tertarik. Makanya dia mau bikin campaign juga 1,1 juta followers, dia sunat. Cuma gak nyampe lambat. Berarti gak sunat-sunat Bang? Gak sunat gitu. Mungkin menurut gue abis ini kita harus komen rame-rame untuk kita harus paksa dia untuk sunat as soon as possible. Oke. Kan lu sering bertiga nih Bang. Pernah punya ketakutan kalau dia bakal selingkuh sama Alia nggak? Punya lagi. Jadi itu selalu menjadi ketakutan gue. Kalau gue lagi ninggalin dia sama Alia gitu berdua kayak gak lah, gila. Enggak, sumpah gak ada. Tapi ini juga sering banget ditanya orang gitu. Salah satunya yang sering nanya ke gue tuh dulu awal-awal Adriano Colby ya, dia sempet nanya ke gue juga kayak, lu tuh gak apa-apa sih dia main sama Alia mulu? Iya kagak apa-apa, kan mereka udah main dari SD juga gitu. Karena ada dua alasan. Yang pertama, lagi-lagi kalau tiba-tiba itu terjadi, yang gue sikat tuh pasti Alianya. Gue sikat dalam arti gue marahin gitu, karena ya kan lu udah punya pacar gue gitu. Nah kedua, karena gue tahu ketertarikan seksualnya dia sekali, jadi gue gak terlalu worry.
konten lu kan kebanyakan tentang keresahan lu ya bang. Pernah Iya. kepikiran untuk nyoba stand up nggak sih bang? Lagi kepikiran sebenarnya, cuma gue belum berani aja. Jadi gue tuh udah sempet bikin sebuah beat untuk gue open mic. Terus udah konsultasi juga sama Adriano Colby, cuma guanya masih punya banyak ketakutan untuk berdiri terus pegang mic terus ditonton orang. Ya cupu lah, gue masih cupu banget untuk punya mentalitas itu gitu. Jadi buat para stand up comedian yang baru mulai, gue respect banget karena gue bisa rasain ketakutannya tuh gila banget soalnya. Jadi kalau buat stand up comedy, tapi pasti akan terjadi, cuma belum aja deket-deket ini mungkin ya. Itu beberapa bulan lagi ya bang kemungkinan lu terjun di dunia stand up itu? Nggak tahu sih, ini gue tanggal 24 Emily lagi bikin open mic. Gue pengen coba datang aja dulu untuk ngeliat, untuk nonton gitu. Gue ngerasain ambience-nya. Ini juga pertama kali gue datang open mic. Gue nggak tahu ya, mungkin bisa jadi masih lama, bisa jadi habis nanti gue ngeliat open mic terus gue tertarik, terus gue langsung mau nerjunin banget gitu ya. Nggak tahu sih, gue cukup punk street ya anaknya. Jadi bener-bener apa yang depan mata gue, terus hati gue sikat gitu. Kalau enggak. Oke. Kenapa nama TikTok lu Rayhandi Tambun? Ada apa dengan Tambun? Oke, jadi ini menarik ya. Kalian tahu kan daerah Tambun ya? Ya. Jadi di daerah Tambun itu ada sebuah monumen ya, namanya Monumen Juang kalau nggak salah. Nah, Monumen Juang ini sangat berarti. Enggak lah, anjing enggak. Nama gue Rehan di Tambun. Ada yang bilang Rehan di Tambun gitu, itu udah aneh banget maksud gue. Tambun tuh nama marga dari Batakaro gitu. Populasinya dikit, mungkin banyak orang berpikir bahwa ini lu bukan Tambun kali, Tambunan. Tambun anjing gitu. Kenapa jadi lu yang ngatur marga gua gitu. Jadi kalau Tambunan yang gue tahu tuh marga Batak Toba, kalau gue tuh marga Batak Karo gitu. Jadi enggak, Tambun marga gue aja gitu, gue bangga karena populasi dikit. Karena populasi dikit. Oke. Menurut lu apa yang bedain Bekasi dan daerah lainnya? Oke. Sebenarnya kan banyak orang ngatain Bekasi tuh seakan-akan seburuk itu ya. Which is bener. Tapi ada satu hal yang menurut gue yang cuma ada Bekasi yang punya dan daerah lain nggak punya, yaitu Bekasi tuh punya Selos ZXZ ya. Emang dia tiktokers paling hiperaktif yang pernah gue kenal. Dan Jakarta atau daerah-daerah lain tuh nggak punya nggak punya Selos gitu ya. Menurut gue dengan dia yang selalu ngomong iya ngap, pengap. Enggak, maksud gue nggak usah Bekasi-Bekasi banget lah los. Mikir. Oke. Kenapa lu nggak suka kuning telur bang? Salah nih infonya. Gue tuh suka, yang nggak suka kuning telur tuh Alia. Oh ya. Oh siapa sih ini yang bikin? Nah, tapi gue mau komentar sedikit ya. Jadi menurut gue orang yang nggak suka kuning telur tuh menurut gue orang aneh sih ya. Karena telur itu nggak bisa dipisahin antara putih dan kuningnya. Mereka tuh harus kawin jadi telur gitu. Kalau nggak ada kuningnya bukan telur aja gitu menurut gue. Namanya apa bang kalau nggak ada kuningnya? Aduh, nggak dapet yang lucu lagi. Oke. Lu pernah ngalamin dirasisin orang nggak bang? Enggak sih, paling gue yang rasis ya. Enggak pernah. Enggak, kayaknya bentuk gue tuh enggak rasis material gitu untuk dikatain gitu. Kayak gue jangan pokoknya. Tapi enggak sih, bentuk gue tuh bukan bentuk kayaknya ya, bukan bentuk yang gampang dirasisin gitu. Enggak ada sesuatu yang benar-benar identik dari gue gitu kayaknya. Satu lu bukan Cina? Satu, gue bukan dari negara Chinese, dari negara Cina, betul. Satu, gue bukan dari Nigeria. Udah. Kalau lu nanti udah jadi bapak, apa hal yang paling lu takutin terhadap anak lu di zamannya yang akan datang? Gay. Gue nggak takut anak gue jadi pemabuk. Gue nggak takut anak gue jadi junkie. Tapi kalau misalnya anak gue cowok, let's say gitu ya, gue takut banget dia jadi gay. Gitu. Maksud gue nih, sekarang nih, tuh bahaya banget tuh. Sekarang seakan-akan orang yang against LGBT tuh jadi nggak open minded gitu. Tolol banget anjing.
Tuh gue takut banget, sumpah gue kalau punya anak gue gay gitu. Terus dia ntar akan kayak nyari alasan, ih papa gak open minded. Lu menyimpang bangsat. Kenapa yang lo tusuk pantat aja? Gak boleh, itu gak boleh gitu. Cuma nih aneh ya, sekarang tuh orang yang against LGBT dibilang gak open minded gitu. Ih, aneh bro dunia sumpah. Kalau misalnya gue tiba-tiba teriak-teriak nih soal LGBT, diserang gue. Apaan sih lo munafik kayak nggak punya dosa, kayak nggak pernah bikin dosa aja? Pernah, tapi nggak ada hubungannya sama gue against LGBT gitu. Gitu maksud gue kayak ya dulu gue junkie gitu. Iya, gue nggak bilang tuh benar gitu. Terus kalau ada orang yang against kejangkian gue, terus gue kayak apaan sih lo nggak open minded, kan tolol ya guanya gitu. Nah ini gue takut gue anak gue gay sumpah. Gue kebayang ya kalau misalnya anak gue gay. Ini bodoh-bodohan gue aja ya. Insting gue berkata gue harus kayak ngunciin dia di sebuah kamar hotel. Terus yang ada TV dan ada banyak video bokepnya gitu. Terus gue sewain satu PSK, tapi yang udah gue cek kebersihannya segala macam, kesehatannya ya. Terus gue akan kayak ngebrief kayak lu jangan paksa anak gua, tapi lu bikin gimana caranya dia suka sama lu. Ya bebas, PSK-nya maksudnya bisa diajak ngobrol, bisa ya banyak cara gitu. Tapi itu satu-satunya cara yang gue pikirin lagi. Takut gua anak gua. Gila anjing. Serem banget gitu, ntar dia datang ke rumah bawa calon suaminya. Anjing, serem banget. Tapi lu takut juga gak sih bang kalau dia jadi gay? Dia jadi gay ya? Enggak sih. Karena ya makanya gue kan gak takut kan ninggalin dia sama Alia berdua. Jadi kira-kira kapan nih bang lu sama cewek lu ke jenjang yang lebih serius? Minggu depan ya kalau nggak hujan ya. Nggak ada sih, belum ada obrolan yang serius-serius banget. Semutnya aja kali ya. Kalau misalnya emang udah waktunya gitu. Nah tapi gue sebenarnya agak bingung ya sama pertanyaan-pertanyaan kayak gini gitu. Gue tuh merasa pertanyaan kayak gitu sering banget ditanyain. Dan ini bukan cuma dari orang tua. Ini bahkan dari generasi Z juga sering tuh nanya-nanyain kayak gitu. Jadi kapan kak nikah? Kapan bang nikah gitu. Maksud gue kenapa sih kayak tujuan hidup tuh rasanya cuma nikah gitu. Banyak yang harus lo kejar, banyak yang bisa lo kejar gitu. Kayak lo punya bisnis, lo punya perusahaan, lo nyalek gitu. Maksudnya banyak gitu yang bisa dikejar selain nikah gitu. Tapi seakan-akan dengan adanya pertanyaan ini yang sering muncul tuh, bahwa satu-satunya tujuan hidup yang paling besar adalah menikah gitu. Nggak seru menurut gue kalau tujuan hidupnya cuma itu. Banyak bro yang bisa dikejar kayaknya. Berarti belum ada omongan yang serius untuk kedepannya ya? Belum. Masih ngejalanin aja udah gitu? Masih ngejalanin aja. Oke. Apa plan lu ke depannya bang? Jualan sabu ya. Nggak. Plan gue ke depannya tuh nggak sih, gue tuh sangat interest sama dunia konten gitu. Karena dunia konten itu gini, gue tuh menggunakan konten gue sekarang itu untuk mostly untuk menghibur orang gitu yang lagi sedih atau yang lagi menderita gitu. Tapi one day gue tuh punya banyak suara-suara dalam hati gue yang pengen gue suarain gitu, tapi belum waktunya aja gitu. Tapi artinya di saat sekarang gue punya market yang mungkin gak banyak juga, tapi mungkin ada beberapa orang lah yang sekarang kenal sama gue, yang one day pasti gue akan suarakan idealisme gue ke mereka gitu. Nah itu mungkin idealisme yang mungkin akan sedikit kontroversial gitu, kayak against LGBT gitu. Legalisasi ganja, nggak bercanda. Bercanda kan, gue kasih disclaimer bercanda. Tapi itu sih, gue sebenarnya punya banyak idealisme yang pengen gue suarain lah nantinya gitu, dengan campaign yang sangat besar dan mungkin akan kontroversial gitu. Itu plan gue ke depannya sih, in long term ya. Terakhir, kasih kata-kata untuk followers Jakarta Keras dong bang. Gue nggak tahu ya, followers Jakarta Keras tuh rata-rata umurnya berapa sih?
Ya oke. Buat followers Jakarta keras gitu. Jakarta emang keras gitu, tapi jangan jadi keras hati juga. Tetap percaya Tuhan Yesus.